Halo, jumpa lagi kita dalam channel Bedah Angka. Kali ini kita akan coba untuk membahas materi sistem persamaan linear 3 variabel untuk kelas 10. Ya, jadi sistem persamaan linear 3 variabel untuk kelas 10. Memang ada beberapa juga dipelajari di kelas 11 atau 12 mungkin, atau 11 ya, lupa saya. Cuma di kelas 10 ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan masalah SPLTV ini dengan 3 metode. Metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran. Eliminasi dan substitusi. Nanti kalau di kelas 11 atau 12 mungkin bisa pakai matriks. Matriks pun bisa ada beberapa cara. Tapi untuk kelas 10 kita coba untuk menggunakan SPLTV untuk mencari penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Campurannya eliminasi dan substitusi. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, jangan lupa subscribe, tekan lonceng, like, share, dan tulis komen di bawah kolom yang sudah disediakan supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, baik, kita mulai. Diberikan soal persamaan linear X ditambah Y ditambah Z sama dengan 12. Yang kedua adalah 2X dikurangin Y ditambah 2Z sama dengan 12 juga. Kemudian 3X ditambah 2Y dikurangin Z sama dengan 8. Nah, di sini ada 3 persamaan. Kita asumsikan di sini persamaan pertama, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Ya, baik, kita mulai. Kita mulai dengan metode pertama, substitusi. Ya, metode pertama substitusi. Ya, substitusi kita ambil salah satu variabel untuk dijadikan bahan substitusi ke persamaan lainnya. Kita pilih yang paling mudah saja. Antara 1 dan 2, 3 kita mau cari yang paling mudah mungkin di persamaan pertama ya, karena variabelnya koefisiennya cuma 1 semua. Kita ambil misalkan yang dari persamaan pertama ini adalah di sini saja deh. Ya, ini kita ambil saja Y-nya. Berarti dari persamaan X tambah Y tambah Z sama dengan 12, kita ambil Y-nya. Y-nya berarti 12 dikurangin X dikurangin Z. Paham di sini ya? Nah, kemudian hasil dari Y ini yang kita sendirikan, kita substitusikan, kita masukkan ke persamaan lainnya, ke persamaan kedua dan ke persamaan ketiga. Pertama kita masukkan ke persamaan kedua. Ganti Y-nya dengan 12 min X min Z. Berarti X-nya tetap. Dikurangin Y-nya. Y-nya ganti dengan ini. Nah, baru ditambah 2Z sama dengan 12. Oke, kita sederhanakan. 2X min 12 plus X plus Z ditambah 2Z sama dengan 12. Menjadi X-nya menjadi 3X min 12 Z plus 3Z sama dengan 12 ditambah 12 jadi 24. Begini, ya. Ini masih bisa kita sederhanakan, boleh. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 3. Menjadi X ditambah Z sama dengan 8. Nah, ini sudah sederhana. Ini menjadi persamaan ke-4. Begitu, ya. Nah, kemudian tadi Y kita substitusikan ke persamaan kedua. Sekarang Y kita substitusikan ke persamaan ketiga. Nah, X tetap ditambah 2. Nah, Y-nya kita ganti dengan 12 min X min Z. 12 min X min Z. Dikurangin Z lagi sama dengan 8. Nah, kita sederhanakan. 3X ditambah 2 kali 12, 24. Dikurangin 2X, dikurangin 2Z, min Z sama dengan 8. Jadi 3X-nya jadi X saja. Z-nya min 3Z sama dengan 8 dikurangin 24. Paham ya? 8 dikurangin 24 sama dengan minus
16 ya, minus 16. Nah, ini menjadi persamaan kelima. Perhatikan di sini. Dari 3 persamaan, kita mendapat 2 persamaan baru. Nah, dari persamaan baru ini, kita cari lagi variabel yang bisa kita jadikan sebagai bahan substitusinya. Ya, misalkan ini, kita ganti X-nya. X-nya kita ganti menjadi 8 min Z. Paham ya? Nah, X sama dengan 8 min Z ini, kita substitusikan ke persamaan kelima menjadi X-nya kita ganti dengan ini, 8 min Z. 8 min Z min 3Z sama dengan min 16. Nah, kita akan dapatkan nilai Z-nya. 8 min 4Z sama dengan min 16. Oke? 4Z-nya kita pindah ke kanan supaya dia positif ya. Berarti 8 ditambah 16, 24, betul? 24 ya. Berarti Z-nya menjadi 6. Nah, Z menjadi 6, kita dapat X-nya. Ya. Jadi X-nya sama dengan 8 min Z. Z-nya adalah 6. Sama dengan 2. Nah, kita dapatkan X-nya 2. Y-nya bagaimana? Kita ambil dari persamaan pertama, kedua, ketiga. Kita cari saja yang paling mudah untuk bisa mendapatkan nilai Y-nya. Pertama yang lebih mudah. X tambah Y tambah Z. X-nya sudah kita dapat 2. Berarti 2 ditambah Y ditambah Z. Z-nya 6. Tambah 6 sama dengan 12. Nah, kita akan dapatkan Y-nya. Berarti Y-nya sama dengan 4 berarti. Nah, dengan demikian kita sudah mendapatkan solusi daripada 3 persamaan ini dengan 3 variabel, yaitu X sama dengan 2, Y sama dengan 4, Z sama dengan 6. Ya, berarti cara substitusi seperti ini. Sudah selesai cara substitusi. Ya, kita lanjutkan dengan cara eliminasi. Nah, eliminasi kita buat begini caranya. Kita eliminasi antara persamaan 1 dan 2. 1 dan 2. Terus dan 1 dan 3 atau 2 dan 3. Jadi kita bisa, pertama yang harus kita lakukan adalah 1 dan 2 dulu aja, biar mudah. Kemudian baru kita pilih antara 1 dan 3 atau 2 dan 3, kita eliminasikan. Oke? Kita 1 dan 2 dulu ya. 1 dan 2. 1 dan 2 ini. Nah, dari 1 dan 2, sebenarnya ini sudah mudah. Kenapa? Ada variabel yang koefisiennya adalah sama, terlepas dari tanda plus atau minusnya, tapi koefisien sama, yaitu 1, yaitu Y dengan Y. Berarti ini kita bisa eliminasikan demikian. Nah, dari persamaan ini, kita akan mendapatkan Y yang bisa dihilangkan, atau Y jadi 0. Diapain tuh? Pakai operasi apa supaya Y dengan min Y supaya menjadi 0? Perhatikan, kalau dia beda tanda, plus dan negatif, kita harus jumlahkan supaya hilang Y-nya. Oke? X ditambah 2X menjadi 3X. Y ditambah min Y jadi habis 0. Tinggal Z ditambah 2Z ditambah 3Z sama dengan 24. Ya, ini kita sederhanakan lagi. Bagi 3 jadi X tambah Z sama dengan 24. Oke. Nah, ini menjadi persamaan ke-4. Dari persamaan 1 dan 2 menjadi persamaan ke-4. Oke. Nah, sekarang kita coba eliminasi. Kita mau pilih antara 1 dan 3 atau 2 dan 3 untuk menghilangkan Y juga. Kalau di 1 dan 2 kita hilangkan Y, untuk selanjutnya juga kita harus hilangkan Y. Itu syaratnya. Ya. Kita ambil contoh misalkan, apa ya? Oke deh, 1 dan 3. 1 dan 3. Kita perhatikan di sini, 1 dan 3. 1 dan 3. Oke, kita ulang ya. X tambah Y tambah Z sama dengan 12. 3 ini adalah 3X ditambah 2Y min Z sama dengan 8.
Kita perhatikan di sini. Kita harus menghilangkan Y karena di persamaan ke-1 dan ke-2 kita hilangkan Y. Itu syaratnya. Tapi kita lihat di sini. Di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 2. Supaya sama adalah kita kali silang saja. Di sini kali 2, di sini kali 1. Supaya Y-nya menjadi sama koefisiennya. Ya. Ini dikali 2 semua. Berarti 2X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 24 dikali 2. Yang bawah dikali 1 semua. 3X tambah 2Y min Z sama dengan 8. Nah, bagaimana caranya supaya Y-nya hilang? Kebetulan tandanya sama, plus dan plus, koefisien juga sama 2 dan 2. Berarti harus dikurang. Oke. 2X dikurangi 3X sama min X. 2Z dikurangi min Z berarti plus 3Z. Nah, 24 kurang 8 adalah 16. Min X ditambah 3Z. Oke? Min X tambah 3Z sama dengan 16. Ini menjadi persamaan kelima. Begitu. Ya. Jadi dari 1 dan 2 menjadi persamaan 4. Kita tadi 1 dan 3 ya. 1 dan 3 menjadi persamaan kelima. Kemudian kita coba eliminasi 4 dan 5. 4 adalah ini. X tambah Z sama dengan 24. 5-nya adalah min X ditambah 3Z sama dengan 16. Nah, kita perhatikan di sini. X sudah sama koefisiennya tanpa melihat plus minusnya. 1. Berarti ini kita bisa langsung eliminasikan. Bagaimana cara supaya X menjadi 0? Plus 1 dengan min 1 berarti karena lambangnya beda, 1 plus 1 negatif, kita harus jumlahkan. Oke? X dikurang X 0. Z ditambah 3Z adalah 4Z. 24 tambah 16, 340. Betul ya? 40. Ada yang salah kah kita? X tambah Z sama dengan 24. Tunggu, mungkin ada yang salah ya. Sebentar ya. Min X tambah 3Z sama dengan 16. 4Z sama dengan kenapa Z di sini menjadi 10. Sedangkan di sini Z 6. Oh, ada yang salah kita. Ada yang salah. Maaf. Di sini kita ada yang salah. Ya. 24 dibagi 3 sama dengan 8 di sini. Oh. Oke. Sorry. Berarti di sini bukan 24. Ya. Berarti 8. Karena di sini 24 bagi 3 8. Berarti X tambah Z sama dengan 8. Ya. Berarti 8 ditambah 16 adalah 24. Nah, kita dapatkan Z-nya sama dengan 6. Oke. Kalau Z sama dengan 6, berarti kita sudah bisa eliminasikan lagi untuk mencari nilai. Tadi ini kita mencari nilai Z. Sekarang kita mencari nilai X. Ya, nilai X. Berarti nilai X tetap 4 dan 5. 4 dan 5. Yaitu X tambah Z sama dengan 8. Dengan min X tambah 3Z sama dengan 16. X. Kalau di sini kita hilangkan X, berikutnya kita akan hilangkan Z. Karena kita akan mencari X-nya. Oke. Kita masukkan di sini. Kita ini kali 3, sini kali 1 supaya Z-nya sama. 3X ditambah 3Z sama dengan 24. Oke. Ini adalah kali 1 semua. Min X tambah 3Z sama dengan 16. 3Z sama dengan tandanya sama, berarti kita harus kurangi. Nah, 3X dikurangi min X jadi plus 4X. Sama dengan 24 dikurangi 16 adalah 8. Berarti X-nya kita dapatkan 2. Betul ya? X-nya 2. X-nya 2. Nah, untuk mencari Y-nya, kita masih bisa gunakan 1 dan 3 tadi. 1 dan 3. Kalau tadi 1 dan 3, kita menghilangkan Y-nya. Sekarang kita ganti, kita rubah. 1 dan 3 ini, kita hilangkan Z-nya. Jadi Y-nya masih ada dalam bentuk Y. Ya, coba kita hilangkan ya. 1 dan 3. Y-nya yang kita hilangkan berarti tinggal, Z yang kita hilangkan. Jadi X tambah Y tambah Z sama dengan 12 dengan
3x tambah 2y min z sama dengan 8. Nah, ini bisa kita z dengan z sudah sama, koefisiennya tinggal kalau misalkan sama berarti ditambah. Jadi 4x ditambah 3y, betul ya, sama dengan 20. Begitu. Oke. Nah, untuk persamaan yang pertama ini, kita juga hilangkan z-nya, yang 1 dan 2. Yang 1 dan 2 kita hilangkan z-nya. Berarti x ditambah y ditambah z sama dengan 12. Dengan apa tadi, 2x min y tambah 2z sama dengan 12 juga. Kalau di sini kita hilangkan z, di sini juga kita hilangkan z. Oke. Supaya ini sama, ini dikali 2, ini kali 1. Z-nya menjadi 2x tambah 2y tambah 2z sama dengan 24. Ini kali 1. 2x min kali 1 semua. Min, iya betul. Ini kali 1 min y tambah 2z sama dengan 12. Nah, z-nya sudah sama. Oke. Z-nya sudah sama, tinggal kita kurang saja. Nah, kebetulan juga sudah sama. Iya, kebetulan sama. 2 kurang 2 habis, tinggal 2 dikurangin min 1, jadi ditambah. Jadi 3y. Habis, tinggal ini. 24 dikurang 12 ada 12. Sehingga, dari persamaan ini, kita sudah mendapatkan y-nya. Nah, jadi y sama dengan adalah 12 bagi 3, 4. Nah, jadi kita sudah dapatkan x sama dengan 2, y-nya sama dengan 4, z-nya sama dengan 6 dengan metode substitusi. Ya, sama ya. X-nya 2, y-nya 4, z-nya 6. Nah, itu adalah metode substitusi. Eliminasi. Nah, bagaimana dengan metode eliminasi dan substitusi gabungan? Caranya adalah seperti di sini. Kita sudah dapatkan dari metode eliminasi, kita sudah dapatkan z sama dengan 6 dan x sama dengan 2. Sebenarnya dari sini kita sudah bisa mengerjakan eliminasi dan substitusi. Tinggal kita masukkan nilai z dan nilai x ke dalam salah satu persamaan dari 3/3 soal persamaan ini. Itu sudah menjadi metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Ya, kita masukkan ke persamaan pertama saja yang lebih mudah. X ditambah y ditambah z sama dengan 12. Berarti x-nya kita sudah dapatkan 2. Y-nya tadi kita belum dapatkan. Z-nya adalah 6 sama dengan 12. Berarti y sama dengan 12 dikurangi 8. Y-nya sama dengan 4. X-nya sudah dapatkan kita dari 2. Z-nya sama dengan 6. Nah, begitu cara eliminasi dan substitusi digabung. Ya, berarti eliminasi dan substitusi itu sebenarnya dimulai dari eliminasi dulu saja, lebih mudah. Sampai di sini. Nah, ini eliminasi. Kemudian kita substitusikan hasil Z dan X-nya ke salah satu persamaan dari 3 persamaan yang sudah disediakan di soalnya. Kita ambil persamaan pertama, kita masukkan. Nah, itu sudah substitusi. Berarti eliminasi dan substitusi adalah kita lakukan cara eliminasi untuk mencari 2 variabel dulu. Kemudian kalau sudah dapat variabel tersebut, kita substitusikan ke salah satu persamaan dari 3 persamaan yang sudah disediakan di soal. Demikian eliminasi dan substitusi untuk soal ini. Jadi, yang pertama metode substitusi, kedua metode eliminasi, ketiga metode eliminasi dan substitusi untuk soal sederhana ini sudah terselesaikan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana dengan kalau misalkan soal seperti ini? X per 3 ditambah Y per 2 dikurangi Z sama dengan 7. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah X per 4
dikurangin 3Y per 2 ditambah Z per 2 sama dengan minus 6. Yang ketiga adalah X per 6 min Y per 4 min Z per 3 sama dengan 1. Nah, untuk tipe soal seperti ini sebenarnya sama pengerjaannya dengan yang soal seperti yang pertama tadi, ya, baik itu substitusi maupun eliminasi ataupun substitusi dan eliminasi yang digabung, ya, dengan kombinasi. Nah, sekarang hanya saja kita harus menyederhanakan soal ini. Caranya yaitu seperti ini. Kita kalikan dengan KPK penyebut semua. 3, 2, dan 1. Z ini Z per 1 sama saja, ya. Oke? KPK 3 dan 2 adalah 6. Berarti ini semua harus dikali 6. Supaya tidak ada penyebut, ya. Jadi koefisiennya bukan pecahan. Kita kali 6 menjadi sepertiga dikali 6 adalah 2. Menjadi 2X tambah 3Y min 6Z sama dengan 42. Begitu. Nah, ini jadi persamaan pertama. Persamaan keduanya adalah 4 dan 2 kali KPK penyebut. Ini dikali dengan 4 semua. Persamaan menjadi X dikurangin 4 bagi 2, 2. 2 kali 3, 6. 6Y kemudian plus 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi 2Z sama dengan 4 dikali minus 6 minus 24. Nah, ini persamaan kedua, ya. Kemudian ini kita kali dengan KPK penyebut. 6 per 3 kita kali 12. Ini kali 12 menjadi 2X kali 12 menjadi min 4Y kali 12 menjadi min, ini kali 12 menjadi 3Y, 3Y ini 12 4Z sama dengan 12 kali 1 adalah 12. Nah, ini jadi persamaan ketiga. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk mencari X, Y, dan Z-nya, kita lakukan cara-cara seperti yang tadi, seperti yang pertama. Baik itu untuk substitusi, baik itu untuk eliminasi, dan baik untuk yang kombinasi, ya, kombinasi yang eliminasi dan substitusi. Nah, itu dijadikan latihan buat kita untuk menyelesaikannya dengan cara-cara substitusi 3 cara tadi. Metodenya adalah sama, ya. Hanya saja di sini saya mencoba untuk menyederhanakan saja soalnya dari pecahan menjadi bentuk biasa tanpa pecahan. Selanjutnya kita coba lakukan cara-caranya seperti yang tadi, substitusi, eliminasi, dan campuran eliminasi dan substitusi. Oke, bisa, ya. Nah, baik, selanjutnya kita akan menemukan soal seperti ini. Super X ditambah 2 per Y ditambah 4 per Z sama dengan 1. Yang kedua, min super X ditambah 4 per Y ditambah 12 per Z sama dengan 0. Yang ketiga, 2 per X ditambah 8 per Y ditambah 4 per Z sama dengan minus 1. Nah, kalau untuk tipe soal seperti ini, sebenarnya sama saja kita mengerjakan metodenya dengan substitusi, eliminasi, maupun gabungan daripada campuran eliminasi dan substitusi. Hanya saja, karena dia pecahannya adalah variabel yang akan kita cari nilainya, kita coba untuk memisalkannya, yaitu seperti ini. Kita misalkan di sini saja deh. Kita misalkan super X itu adalah A, super Y sama dengan B, super Z sama dengan C. Nah, sehingga soalnya kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini supaya tidak ada pecahan, ya. Sama seperti soal yang kedua tadi sebelum ini,
Dia ada pecahan, cuman kita bisa kalikan dengan KPK penyebut. Tapi karena di sini penyebutnya adalah variabel yang akan kita cari, harus kita misalkan seperti ini. Paham ya? Oke. Ini kita ganti super X menjadi A ya. A ditambah 2B ditambah 4C sama dengan 1. Yang terakhir tetap kita menjadikan 1. Nggak dikali berapa-berapa. Oke. Kalau yang tadi kan kita kali dengan tetap kali dengan KPK saja keseluruhan. Kalau ini enggak. Kita rubah saja yang super Y, super X sama super Z-nya. Paham ya? Oke, lanjut. Yang kedua. Min super X jadi min A tambah 4B ditambah 12C sama dengan 0. Yang ketiga menjadi 2A tambah 8B ditambah 4Z sama dengan minus 1. Begitu. Nah, ini menjadi persamaan pertama, ini menjadi persamaan kedua, ini menjadi persamaan ketiga. Selanjutnya, kita cari dengan metode substitusi eliminasi dan campuran eliminasi dan substitusi. Kita misalkan saja, kita mau pakai metode eliminasi saja ya. Coba kita pakai eliminasi saja. Eliminasi antara 1 dan 2. 1 dan 2 ini. Kita perhatikan 1 dan 2. Kebetulan A sudah sama. Ya, A-nya sudah sama. Angkanya adalah, koefisiennya adalah 1, terlepas dari plus minusnya. Yang penting angkanya sama 1. Jadi ini kita tidak perlu penyederhanaan soal untuk mengalihkan supaya koefisien sama, karena koefisiennya sudah sama. Jadi A tambah 2B tambah 4C sama dengan 1 dengan min A ditambah 4B ditambah 12C sama dengan 0. Nah, apa operasi yang harus kita lakukan supaya A-nya hilang? Satu positif, satu negatif. Berarti harus ditambah. Nah, jadi hilang ya. A min A 0. 2B plus 4B 6B. 4C ditambah 12C sama dengan 16C. Dijumlah 1. Nah, ini menjadi persamaan ke-4. 1, 2, 3 ini persamaan ke-4. Oke, selanjutnya kita juga harus hilangkan A. Kita harus hilangkan A. Kita coba deh, ini kan 1 dan 2 ya. Sekarang 2 dan 3. Kalau tadi yang pertama 1 dan 3 ya. Sekarang kita coba 2 dan 3 ya. Sama saja. Lihat di sini. Kalau di sini kita hilangkan A, di sini juga kita harus hilangkan A. Ya. Kita lihat di sini 1, di sini 2, ini min 1 dan 2. It's okay, nggak masalah. Berarti yang di atas kita harus kalikan 2 supaya A-nya sama. Oke, ini semua kita kalikan 2 menjadi min 2A ditambah 8B, kita kalikan 2 semua kan, kali 24C, 0 kali 2 tetap 0. Yang ini kita tidak rubah, kali 1 saja. 2A ditambah 8B ditambah 4Z sama dengan min 1. Wah, ada yang sama angkanya, biar saja, karena kita fokusnya ada di A. Ya, supaya hilang menjadi 0, apa operasi yang harus kita kerjakan di sini? 1 positif, 1 negatif, berarti harus ditambah. Hilangkan, min 2 ditambah 2, 0. Tinggal 8 tambah 8 adalah 16B ditambah 24. Oh sorry, kok ini Z? C ya. Oh, berarti ini juga salah, sorry, ini C. Gitu, ya. Nah, 24 ditambah 4, berarti dia adalah 28C sama dengan min 1. Nah, ini menjadi persamaan ke-5. Begitu. Sesudahnya apa yang kita lakukan? Kita eliminasi 4 dan 5. Oke? 4 dan 5 kita eliminasi. Nah, apa yang mau kita hilangkan? B dengan C. Angkanya lumayan tidak mengenakan. 16 atau 16. Atau ini sebenarnya bisa kita sederhanakan supaya kita lebih mudah mencari, tetapi dia tidak bisa karena dia ada angka 1-nya. Ya. Apa yang mau kita hilangkan? Misalkan kita mau hilangkan B-nya. Berarti di sini harus dikali 16. Di sini harus dikali dengan 6 supaya B-nya sama. Oke? Kita kalikan dengan 16 semua. 16 kali 6 adalah 96B ditambah 16 kali 16 256 ya. 256C sama dengan 16.
Yang kedua, 6 kali 16 adalah 96B. Tambah 28. 28 dikali 6. 28 dikali 6 adalah dia 8, 4, 12, 16. 168C. Sama dengan min 1 kali 6 adalah min 6. Nah, B-nya kita bisa hilangkan dengan cara dikurang. Nah, begitu. Oke, betul. 4 kali 5. Oh iya, betul. Dikurang. Habis ya. Tinggal ini. 256 dikurangi 18. 8. 14 kurang 6. 8. 88C. Ya, sama dengan 16 ditambah 6 berarti 22. Betul ya? Nah, C-nya menjadi 22 per 88 sama dengan 1/4. Ya, oke. Nah, C-nya sudah dapat 1/4. C-nya sudah dapat 1/4. Sehingga kalau C-nya sudah dapat 1/4, kita bisa melakukan pencarian atau menemukan koefisien dari B, ya, B. Kita ambil salah satu persamaan keempat atau persamaan kelima. Kita ambil persamaan keempat saja. 6B ditambah 16C sama dengan 1. Berarti 6B ditambah 16 dikali C-nya adalah 1/4 sama dengan 1. 6B ditambah 4 sama dengan 1. Betul ya? 6B sama dengan 1 dikurangi 4 minus 3. Berarti B-nya adalah minus 3/6 sama dengan min setengah. Nah, C sudah dapat, B sudah dapat, tinggal A yang bisa kita cari. Kita masukkan ke persamaan sini saja. Ya. Jadi A tambah 2B tambah 4C sama dengan 1. Oke. A yang kita cari. A ditambah 2 dikali B-nya sudah dapat min setengah. Ditambah 4 dikali C-nya sudah dapat 1/4 sama dengan 1. Jadi A ini min 1 ditambah 1 sama dengan 1. Berarti A sama dengan 1. Betul ya? A sama dengan 1. Nah, sekarang kita sudah dapatkan C-nya, A-nya sudah dapatkan, B-nya sudah dapat. Sementara yang kita cari adalah X, Y, dan Z. Masukkan ke sini ke misalnya. Kita dapatkan bahwa A sama dengan super X. Kita dapatkan A. Jadi super X sama dengan A. A-nya 1. Berarti X-nya adalah 1. Dapat. Sekarang yang Y. Super Y sama dengan B. B-nya berapa? B-nya adalah min setengah. Min setengah. Ya. Berarti Y-nya sama dengan min 2. Paham ya? Kalau silang, min Y sama dengan 2. Jadi Y-nya adalah min 2. Sekarang yang Z kita cari ke bagaimana? Super Z sama dengan C. Kita lihat C-nya berapa? 1/4. Nah, berarti Z-nya adalah 4. Nah, jadi seperti itu. Ya, ini saya gunakan eliminasi dan substitusi. Kita campuran eliminasi dan substitusi. Untuk selanjutnya, coba kita kerjakan yang substitusinya aja dan yang eliminasinya saja. Oke? Oke, baik. Jadi dari penyelesaian soal-soal ini ada satu yang sangat penting kita perhatikan adalah bahwa untuk soal-soal yang bentuknya pecahan dan pecahannya itu penyebutnya adalah variabel yang kita cari, kita harus misalkan dulu, ya, kita harus misalkan dulu menjadi variabel baru ABC atau abjad yang lainnya kecuali X, Y, dan Z. Bisa M, N, O, bisa P, Q, R atau apa saja. Yang penting bukan X, Y, Z. Ya, jadi kalau kita sudah dapat ABC, kita dapat soalnya menjadi sederhana, nggak ada pecahan lagi, ya. Hanya saja nanti kita dapatkan A, B, dan C, sedangkan yang ditanya adalah X, Y, Z. Kalau A, B, C sudah dapat, kita masukkan kembali ke permisalan. Dapatlah yang kita cari X, Y, Z-nya. Seperti itu. Jadi untuk untuk sistem persamaan linear 3 variabel, yang terpenting adalah bahwa kita sederhanakan soal tersebut.
kita usahakan tidak ada pecahan, ya. Kalau tidak ada pecahan, enak, mudah untuk kita menyelesaikan untuk mencari jawaban X, Y, Z-nya. Tinggal kita cari saja sesuai dengan metode yang kita inginkan, baik secara substitusi, baik secara eliminasi maupun secara campuran. Ini tadi saya kerjakan secara campuran, ya, begitu. Dan kalau misalkan bentuknya adalah pecahan, tapi penyebutnya adalah angka, bukan variabel yang dicari, itu kita kali dengan KPK penyebut semua, sehingga soalnya menjadi sederhana, tidak ada pecahan lagi. Dan kalau penyebutnya adalah variabel yang kita cari X, Y, Z-nya, nah itu harus dimisalkan seperti tadi yang kita jelaskan, ya. Oke, jadi tidak terlalu susah untuk mengerjakan ini menurut saya. Yang diperlukan adalah ketelitian, ya. Tadi saja saya ada yang salah. Ketelitian, tingkat ketelitian yang harus fokus gitu supaya bisa lebih tepat mengerjakannya. Oke? Semoga uraian dari pembahasan soal ini kita bisa paham semua bagaimana mengerjakan dengan cara substitusi, eliminasi, ataupun campuran gabungan antara eliminasi dan substitusi untuk pengerjaan sistem persamaan 3 variabel. Baik, terima kasih. Kita nantikan video selanjutnya.